Bapa, datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang cerah ini, kiranya kesejukan udara pagi juga menyejukkan hati dan pikiran kita semuanya. Apa kabar untuk semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah yang Maha Kudus. Kalau pagi yang indah ini Engkau boleh mengkaruniakan kepada kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh menyatukan diri kami untuk masuk di dalam ibadah doa pagi pada saat ini. Bapa, hadirlah bersama kami, tuntun kami dan sertai kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-Mu pada pagi ini untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya di hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman-Mu yang akan menyertai kami, menuntun kami, demikian pula renungan ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Ya, tema kita pada saat ini adalah percaya saja. Bacaan saya ambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-34, yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang terkasih, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak pernah terlepas dari rasa khawatir. Dan setiap orang akan menyikapi rasa khawatir itu pasti dia sama. Ada rasa khawatir yang berkelebihan, di mana sangat akan mengganggu pola hidup kita sehari-hari. Kita menjadi kurang semangat, kita menjadi murung, mudah tersinggung, dan sebagainya. Dan ada kisah yang mungkin boleh kita bagikan pada saat ini. Pada bulan Oktober awal, teman kerja saya 2 orang terpapar COVID-19 dan dua-duanya ada di rumah sakit
Hermina, Tangerang. 14 hari dia ada di sana dan kami tidak bisa mengunjungi. Kita hanya bisa melalui WA. Dan setelah 14 hari teman saya 2 orang ini pulang dan di rumah harus diisolasi juga selama 14 hari. Jadi awal November mereka berdua sudah masuk kerja. Nah, di sini yang memulai rasa khawatir dan was-was pada kami, karena beliau berdua ini masuk kerja dan kami yang walaupun mereka udah dinyatakan sembuh, tapi kami ini yang sehat jadi merasa was-was dan khawatir yang apa yang mau dikatakan ya, khawatirnya hanya mengada-ada atau khawatir yang berkelebihan. Itu juga membuat kami menjadi merasa canggung satu dengan yang lain di dalam pekerjaan kami. Tadinya kita hidup seperti biasa, sekarang harus menjaga situasi dengan mereka yang pernah terkena COVID. Hingga saat ini, ya puji Tuhan, kami sehat-sehat semua. Dan beliau yang 2 orang ini juga bekerja dengan baik. Nah, ini rasa khawatir yang kita buat sendiri dengan situasi itu, sehingga juga mempengaruhi pola kerja kami satu dengan yang lain. Komunikasinya juga jadi canggung-canggung. Biasa ngobrol, sekarang juga harus menjaga jarak, harus pakai masker tetap senantiasa, dan mencuci tangan setiap saat. Inilah yang menjadikan kami semuanya begitu takut tertular. Ya Bapak Ibu yang terkasih, apapun juga sebagai manusia, rasa khawatir itu selalu ada, khawatir tertular. Tapi dari bacaan kita pada hari ini, pada pagi ini, mengingatkan pada kita supaya kita jangan berkelebihan tentang khawatir itu. Dari bacaan kita tadi, Yesus menekankan bahwa para muridnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah yang belum terjadi. Lebih baik mereka mengatasi masalah yang sudah ada sehari demi sehari. Maksudnya di sini adalah kita kadang-kadang mengkhawatirkan sesuatu yang berkelebihan. Sedang Tuhan menghendaki, udahlah hadapi hari ini tetap dengan hari ini. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita ada miliknya, pasti Dia akan memelihara kita. Bapak Ibu yang terkasih, maksud Yesus di sini bukannya kita tidak boleh memikirkan tentang besok atau membuat rencana. Tapi maksudnya kita perlu untuk tidak mengkhawatirkan apa yang mungkin akan terjadi. Kalau kita khawatir berkelebihan, itu bisa membuat kita tidak bahagia dan tidak fokus melakukan tanggung jawab kita yang sekarang ini kita jalani. Lagi pula apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, dan seringkali itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Kalaupun itu terjadi, tidak ada gunanya juga untuk mengkhawatirkan itu sekarang juga, karena Yesus menjelaskan bahwa rasa khawatir yang tidak bisa memperpanjang hidup kita atau membuat kita lebih bahagia. Jadi di sini kita harus menyikapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah kalau kita khawatir kita akan dapat memperpanjang hidup kita? Tidak juga. Karena kita kalau khawatir malah
akan memperburuk kehidupan kita. Itu malah mempersingkat hidup kita. Nah, di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa rasa khawatir tidak bisa memperpanjang hidup kita atau membuat kita lebih berbahagia. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 55 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Daud menulis ini karena Daud pun di dalam Mazmur yang ke-55 ini Daud minta pertolongan Tuhan terhadap musuh. Jadi Daud pun pernah merasa takut dan khawatir. Untuk itu di Mazmur yang ke-23 Daud menuliskan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Daud meyakini bahwa hanya kepada Tuhan saja harapan akan pemeliharaan hidupnya senantiasa Ia dijaganya. Kita tahu Tuhanlah yang mempunyai hidup ini, kita ini miliknya. Pasti Tuhan akan memelihara dan menjaga kita. Dengan keyakinan ini, kita tetap berserah kepadanya. Demikian pula di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Filipi 4 ayat ke-6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi bahwa jemaat Filipi janganlah mengkhawatirkan segala sesuatu, dan Paulus menekankan untuk memohon kehadiran Tuhan di dalam doa dengan ucapan syukur. Demikian pula di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jelas sekali bahwa Allah lah yang memelihara hidup kita. Dia senantiasa mencukupkan hidup kita, dan Dia senantiasa melindungi kita, baik di dalam kehidupan kita hari ini maupun di dalam kehidupan kami, kehidupan kita di masa depan. Kita hanya perlu percaya saja. Tuhan memelihara kita, melindungi kita, dan menjaga kita hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah bersama kami, menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami di dalam doa pagi ini. Tuntun kami Bapa, lindungi kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.